Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bertemu kembali dalam ibadah kaki Dian. Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada menonton live streaming ini, Tuhan menyertai setiap kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kaki Dian pada saat siang hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu bagi setiap kami. Kami ada sampai hari ini semua karena-Mu Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan beribadah di doa kaki Dian ini Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami rindukan kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Dimanapun Anda berada, mari bersama kita katakan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sungguh benar Tuhan, sampai akhir hidup kami mau terus dekat dengan-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Mari bersama kita datang menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kami perlukan kuasa-Mu Tuhan. Kami perlukan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur buat kasih-Mu yang nyata bagi setiap kami. Yesus,
Yesus kau penolongku, Engkau juru selamatku. Terima kasih Bapa. Dimanapun Anda berada Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama kita menyembah Dia. Dia Raja di atas segala Raja. Terima kasih Yesus. Mari kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kami punya Tuhan yang besar, yang selalu berjanji bagi setiap kehidupan kami. Kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku, nyatakan dengan imanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Demikianlah Tuhan, kami akan memasuk di dalam renungan firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami, isi pecahnya hati kami oleh kebenaran ini. Supaya kami jadi anak-anak Tuhan yang mengerti, mengenal Kristus lebih lagi. Hanya di dalam nama Yesus kami semua siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita berjumpa kembali di dalam ibadah kaki Dian. Ya, mari dalam kesempatan yang indah ini kita memberikan waktu buat Tuhan. Kita juga mau mendengar berita kebenaran yang akan memperkaya setiap hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, masih berbicara tentang kehendak Tuhan ya. Seperti minggu-minggu kemarin kita bicara salah satu kehendak Tuhan, tapi hari ini kita juga bicara apa kehendak Tuhan yang lain yang merupakan persoalan penting di hadapan Tuhan ya. Yang kita akan belajar 3 ayat penting. Yang pertama, silakan tampilkan slide saya ya. Ini bersentuhan dengan God promises, janji-janji Tuhan ya. Janji Tuhan, God promise. Kita akan melihat di dalam Ulangan 28 ayat 13, slide yang kedua ya. Ini ayat seringkali kita dengar, tapi kita juga tidak sedikit
yang mengartikannya berbeda ya. Kita akan tempatkan kebenaran firman ini harusnya ini bicara tentang apa ya. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Lalu sambungannya ada kata apabila, berarti ini bersyarat ya. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi yang di atas itu promise. Saudara akan menjadi kepala bukan ekor, engkau akan naik bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan dan engkau lakukan dengan setia. Jadi sekali lagi ini gambaran Ulangan 28 ini tentang berkat, blessing. Ya. Ingat blessingnya Tuhan itu selalu bersyarat. Selalu bersyarat. Engkau akan begini apabila begini. Engkau begini bila begini. Nah, apa maksudnya saudara akan jadi kepala bukan ekor? Ini bukan bicara tentang posisi, tentang jabatan, tentang level, tentang kesuksesan, kekuasaan, ya, materi. Bukan. Ya. Ini kita harus tangkap apa kebenaran firman ini bicara. Ini tidak bicara kepada pribadi. Pribadi. Enggak. Ini lebih bicara kepada komunal. Kepada siapa ayat ini? Ini sesungguhnya untuk bangsa Israel. Ya, kepada komunal. Apa maksudnya? Ini bicara tentang peran atau fungsi. Saudara boleh jadi pemimpin, tapi seringkali juga pemimpin yang tidak berfungsi. Saudara boleh menjadi office boy, tapi office boy ini berfungsi sangat banyak. Sehingga kalau office boy ini tidak ada di tempat, maka semua orang akan kesulitan, akan terganggu, nggak nyaman hidupnya. Berarti apa? Fungsi office boy-nya berjalan dengan baik. Ada orang jadi pemimpin yang di atasnya, supervisor kayak manager kayak, tapi pada waktu dia nggak ada, kita nggak merasa ada pengaruh apa-apa. Nah berarti seolah-olah itu fungsinya nggak jalan. Ya, jadi ini sekali lagi Tuhan rindu umat Israel, bangsa Israel itu menjadi teladan di antara bangsa-bangsa lain. Dia jadi kepala, bukan ekor. Maksudnya kalau ekor itu kan ngetut terus, ngikuti ya. Kalau kepala itu yang mimpin, dia yang ke depan. Artinya apa? Dia punya peran, dia punya fungsi, dia punya keteladanan, dia mempengaruhi orang bukan dipengaruhi. Nah, ya. Saudara, ayat ini bicara supaya setiap orang percaya itu berfungsi dimanapun Anda berada sebagai orang yang percaya Kristus. Next slide. Jadi ini seperti mata uang, koin, dua sisi. Ya. Yang satu bicara promise, yang satu tentang syarat. Ya. Yang satu janji, yang satu syarat. Ya. Janjinya apa? Kau akan jadi kepala bukan ekor, kau naik terus bukan turun. Tapi itu akan terpenuhi kalau syarat ini engkau lengkapi, yaitu term and condition. Seperti apa? Ini selalu begitu ya. Jadi semua namanya berkat selalu ada syaratnya. Bersyarat. Nah ya. Next sekali lagi ini bicara tentang fungsi ya. Nah rupanya apa yang Tuhan nyatakan di perjanjian lama itu ditarik sampai perjanjian baru. Hari ini pun Ibrani 10 ayat 36 sama, karakteristiknya sama. Dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan. Saudara dan saya perlu tekun. Tekun apa? Supaya setelah kau melakukan kehendak Allah, kau taati semua syarat kehendak Allah itu, maka kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Bersyarat kan? Janji Tuhan bersyarat, selalu bersyarat. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak berubah Tuhan. Tentang berkat selalu bersyarat. Dan Tuhan menjadikan engkau berkat jadi kepala bukan ekor. Supaya engkau menjadi teladan berfungsi hidupmu dimanapun engkau berada. Itu yang ayat yang pertama. Lalu yang kedua kita masuk next slide. Kita lewat-lewat ya next slide ya. Kita masuk next slide ya. Masuk di jemaat Laodikia. Ini juga pesan penting. Jemaat Laodikia dikenal sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Ada apa ini ayat ini? Ini pesan apa Tuhan kepada kita? Tuhan menghendaki apa kepada kita? Wahyu 3 ayat 15-16 saya bacakan ya. Aku tahu segala pekerjaanmu engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Alangkah baiknya kalau engkau dingin
atau panas. Jadi karena engkau suam, karena engkau tidak panas, tidak dingin, suam-suam, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini kalimat cukup pahit kita dengar ya. Ini tegas, menyakitkan. Jadi kalau saudara hanya suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak, engkau akan dimuntahkan, dibuang. Ya, dibuang, dimuntahkan. Jadi ini ayat keras. Supaya apa? Tuhan menghendaki engkau panas dan engkau dingin. Nah ini apa maksudnya? Sebab banyak orang menangkap Tuhan suruh kita panas, bergairah, semangat. Tapi tidak boleh dingin gitu. Ya, tapi ini enggak, Tuhan ingin engkau panas, engkau ingin dingin. Dua-duanya dikehendaki. Justru jangan yang separuh-separuh. Suam-suam kuku. Maksudnya apa? Maksudnya begini, next. Panas, ayat berikutnya, panas dan dingin. Ini yang Tuhan mau. Ini menggambarkan apa? Ada sebuah sungai di kota Hierapolis, itu sungai itu airnya panas. Ya, ini di daerah tetap sekitar Laodikia. Ini panas airnya. Tapi ada satu sisi sungai di kota Kolose, ini airnya dingin sekali. Panas dan dingin, panas dan dingin. Tapi masyarakat di situ senang dengan air yang panas dan air yang dingin. Sebab apa? Ini bermanfaat bagi mereka. Jadi air panas dan dingin ini punya dampak, punya fungsi, punya pengaruh. Dan ini menjadi kesukaan masyarakat itu. Ya. Tetapi gambaran suam-suam kuku ini gambaran apa? Ini yang Tuhan gak suka. Suam-suam kuku ini sebuah kondisi, keadaan umat Tuhan yang gampang dipengaruhi, gampang digoncangkan, gampang engkau tidak setia. Nah ini ya, maka sekali lagi ayat ini ingatkan, kau harus panas, kau harus dingin. Artinya kau harus berfungsi, bermanfaat sebagai orang percaya Yesus. Jangan separuh-paruh gitu ya. 2 ayat kita lewati, sekarang kita akan masuk lagi 1 ayat. Nah ini ayat yang sering kita kenal. Jadilah engkau garam dan terang. Jadilah engkau salt and light. Ya, garam dan terang. Nah, ini apa maksudnya ini? Ini Matius 5 ayat 14 ya. Next kita lihat ayat ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apa ya diasinkan? Tidak ada, nggak bisa diasinkan lagi. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau tadi dimuntahkan, dilepeh, dibuang. Sekarang engkau dibuang dan diinjak orang. Soalnya apa? Garam gak ada asin, gak ada gunanya. Orang Kristen harus asin gitu maksudnya ya. Sambung ayat di bawahnya. Garam memang baik. Tapi jika garam itu hambar, dengan apa kamu mengasinkannya? Gak ada kan? Setelah dibuang. Hendaklah kamu, nah inilah, ini kerinduan Tuhan. Hendaklah kamu selalu punya garam. Saudara dan saya harus punya garam di dalam dirimu. Ya, harus punya garam dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Garam barang yang murah, sederhana, tapi garam memberi dampak pengaruh yang luar biasa dan dibutuhkan orang. Saudara orang percaya harus ada garam. Kalau enggak kau dibuang, ya. Luar biasa kan? Ayat penutup yang terakhir. Saudara bukan cuma garam, ya, tapi saudara juga harus garam dan terang dunia. Saudara harus garam dan terang dunia. Firman Tuhan katakan apa? Kamu itu orang Kristen percaya Yesus, kamu itu terangnya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Pasti kota itu harus kelihatan orang. Kalau kau Kristen sejati, engkau bisa dilihat orang. Kalau kau Kristen yang beneran, orang lain bisa merasakan. Gitu loh maksudnya. Ya, bukan tersembunyi, bukan jadi Kristen yang chameleon, tahu? Kristen yang bunglon. Nah, kalau kehidupannya hitam ikut hitam, nggak kelihatan Kristennya, nggak mau. Garam dan terang. Sekali lagi, kau adalah terang. Kota yang terletak di atas gunung pasti kelihatan. Ya, inilah 3 ayat penting yang saudara dan saya harus terus di dalam ini. Ini kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kau ingatkan kepada kami. Kami diingatkan kembali bahwa semua janji Tuhan itu bersyarat. Dan Tuhan ingatkan kepada kami jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Itu bicara tentang komunal, bicara tentang bangsa Israel, orang pilihan Tuhan supaya kami ini menjadi teladan, menjadi pemimpin di mana kami diikuti orang.
kamu menjadi keteladanan, kami berfungsi, kami berpengaruh kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga adalah garam dan terang. Kalau kami garam yang tidak asin lagi, kami dibuang, diinjak orang, gak ada gunanya. Inilah peringatan keras bagi kami semua. Bahkan di Laodikia diingatkan, kamu gak panas, gak dingin, kamu akan dimuntahkan, kamu juga dibuang. Tuhan ingin kita panas, kita dingin. Tuhan ingin saudara dan saya berperan, berfungsi, berdampak kepada orang lain. Ada manfaat yang dirasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan diingatkan engkau semua adalah terang Kristus. Kalau terang Kristus kita itu dilihat orang bisa merasakan, orang tahu engkau anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kau berkati setiap kami anak-anakmu. Jadikan mereka sungguh sesuatu yang nyata di hadapan orang lain. Memberikan gambaran dan pengaruh yang baik kepada mereka. Terima kasih di dalam nama Yesus. Mengucap syukur, haleluya, amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Tiba saatnya kita akan memanjatkan doa kita, Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus pada siang hari ini. Biarlah pujian ini boleh mengingatkan kami semua umat di tempat ini Tuhan, bahwa kami semua masih punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat dalam setiap kehidupan kami. Apapun keadaan kondisi yang sedang kami alami hari-hari ini, kami punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu yang Tuhan boleh sampaikan kepada hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus boleh menjadi orang-orang yang terus Tuhan pakai untuk kami berfungsi dalam bagian kami masing-masing Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, pengurapan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Itulah sebabnya kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh Roh Kudus Tuhan yang selalu mengurapi setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami pengurapan-pengurapan yang baru, firman-Mu yang selalu mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur dan terima kasih untuk Bapak Gembala kami. Tuhan juga memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Samuel Sianto Tuhan. Kau pakai lebih lagi kehidupannya, pelayanannya, keluarganya. Kau selalu melindungi dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, dalam perlindungan tangan kasih-Mu Tuhan. Dan Kau memberikan ide-ide yang baru untuk hamba-Mu Bapak Samuel Sianto. Kami juga berdoa Tuhan untuk wakil gembala kami. Tuhan juga memberkati wakil gembala kami Bapak Yoel Sianto Tuhan, untuk menjadi alat-Mu. Kau pakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Anak-anaknya Tuhan juga dalam perlindungan tangan kasih Tuhan, istrinya, oh Tuhan, dimanapun mereka semua berada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan saja. Kau memakai lebih lagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, menjadi alat-Mu yang Tuhan pakai untuk mereka menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Oh Tuhan, Kau memberikan jemaat-jemaat yang selalu rindu haus akan pribadi Tuhan, mencari Tuhan, terus memandang kepada Tuhan. Mereka tidak lemah, mereka tidak goyah iman mereka, tapi mereka terus belajar setia kepada Tuhan. Karena Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah mengecewakan dalam keadaan, dalam sedetik apapun kehidupan kami. Kau tidak pernah memandang rendah Tuhan, tapi Kau selalu memandang kami Tuhan berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap Tuhan pembangunan gereja Tuhan di tempat ini, di Telaga Bodas. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong mereka semua yang terlibat, biaya-biaya kebutuhannya Tuhan cukupkan. Oh Tuhan, semua kalau sampai hari ini, dari awal pembangunan sampai hari ini, kami boleh melihat kebaikan Tuhan, kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Tuhan akan terus mengirimkan berkat-berkat Tuhan bagi gereja Tuhan di Telaga Bodas, sehingga dari tingkat 1 sampai tingkat 10 nanti dapat selesaikan semuanya Tuhan dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap orang-orang yang terlibat dalam pembangunan. Kau memberkati mereka semua, Tuhan menyertai mereka. Kau memberikan hikmat akal budi, Tuhan memberikan ide-ide yang baru. Dan Tuhan, kalaupun keluarga-keluarga ditinggalkan bekerja, Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga mereka. Mereka juga diberkati Tuhan, mereka juga mengalami damai sejahtera Tuhan. Mereka Tuhan juga Tuhan dalam perlindungan tangan kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk jiwa-jiwa yang akan Tuhan kirimkan. Pasti Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau jiwa-jiwa ini Tuhan boleh mengenal Tuhan, boleh mengenal pribadi Tuhan, boleh mengenal Tuhan, dan Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk datang. Mereka haus dan lapar akan pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap doa kami, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kaki dan pada saat siang hari ini, mari bersama kita naikkan satu pujian ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih
Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku katakan, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi siang hari ini. Biar saudara yang terus ada aktivitas sepanjang hari ini, saudara senantiasa perlu penyertaan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan saudara. Karena itu biarlah saudara sebelum kau tinggalkan tempat ini, angkatlah kedua tangan saudara. Terima, bawa dan nikmati berkat dari Bapa di surga. Kasih Kristus, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus yang terus melimpah di dalam rumah tangga orang percaya. Segala usaha pekerjaan keuanganmu diberkati Tuhan. Kesehatanmu tidak pernah lepas dari kasih Kristus. Dan apa yang kau rancang, kau rencanakan, engkau boleh berhasil hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.